Pemirsa Memorandum TV pasti ingin tahu ini keseharian Bu Herlina di rumah itu seperti apa sih? Kan ini kelihatan kalau pakai seragam ini kan kayak dalam tanda kutip menakutkan gitu. Assalamualaikum sahabat Memorandum TV. Ketemu lagi dengan podcast Memorandum TV. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yang spesial pokoknya karena ini kita mau menyambut Hari Polwan bersama Kapolres Tanjung Perak AKBP Herlina. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya manggilnya Ibu apa Dan ini supaya lebih santai. Ya, boleh. Dan ini kan Polwan ini kan usianya sudah 75 tahun. Nah ini dan sebentar lagi juga ada tahun politik. Nah, cerita dulu lah seperti apa sih Polwan sekarang ini, mungkin masyarakat banyak yang belum tahu kiprahnya Polwan sendiri. Okay. Baik, terima kasih saya sudah diundang di podcastnya Memorandum TV. Tadi yang disampaikan terkait hari ulang tahun Polwan ya. Yang ke-75. Saat ini Polwan sudah banyak diberikan kesempatan oleh pimpinan kita, utamanya untuk mengemban tugas dan tanggung jawab di jabatan-jabatan operasional, sebagaimana saya yang saat ini diamanai pimpinan untuk menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak. Dalam kontestasi politik ke depan, ya Polwan tetap mendukung, ya tegak lurus kepada perintah pimpinan. Demikian juga dengan semboyan Polwan pada hari ulang tahun ke-75, yaitu Polwan siap mendukung pemilu damai menuju Indonesia maju, seperti itu. Nah ini memang eksistensi Polwan sendiri kan luar biasa ya. Belakangan ini kan banyak jabatan-jabatan strategis, berarti isu gender itu sudah nggak berlaku lagi ya untuk Polwan ya? Ya, memang tidak banyak Polwan yang bisa mencapai di jenjang itu, ya. Kita hanya tinggal memilih saja, misalkan saja kita memilih untuk bisa mencapai jenjang seperti saya ini, memang harus ada beberapa komitmen, misalkan kita harus menempuh pendidikan, baik kedinasan maupun non-kedinasan, kemudian siap ditempatkan dimanapun berada, begitu. Ini ngomong-ngomong Bu Herlina kan baru saja dapat penghargaan juga ini dari pemerintah kota Surabaya ini. Bisa diceritakan nih penghargaan seperti apa Bu Herlina? Terima kasih ya saya ucapkan ke Pak Wali Kota, Pak Edi Cahyadi telah memberikan apresiasi kepada kami. Sebenarnya bukan Kapolresnya, harusnya Polres Pelabuhan Tanjung Perak ya, begitu. Karena seorang Kapolres bertugas itu tidak bisa dengan sendirinya, harus didukung oleh anggota, saya sebagai anggota Polri, kemudian bekerja sama dengan stakeholder yang lain, bekerja sama dengan masyarakat, bekerja sama dengan 3 pilar yang ada di kelurahan gitu. Jadi dalam rangka menjaga kota Surabaya ini memang butuh sinergitas ya. Sinergi itu tadi. Kemudian dalam hal kegiatan operasional kita sering dibantu oleh dari pihak Satpol PP, kemudian para lurah itu hampir setiap malam mereka bersinergi dengan para jajaran di Polsek begitu untuk melakukan patroli, kemudian mereka melakukan kegiatan-kegiatan imbauan kepada masyarakat ya dalam rangka menciptakan situasi kamtipmas yang kondusif di wilayah kota Surabaya. Nah ini ngomong-ngomong soal kondisi kontip ini kan banyak sekali kemarin ada kasus geng motor lah, inilah. Nah, Polres Pelabuhan Tanjung Perak sendiri punya cara tersendiri tentunya untuk meminimal ke peristiwa-peristiwa seperti itu. Apalagi tahun politik ini kan ya rawan gesekan. Ya, seperti baik. Apa Bu Herlina? Terkait kegiatan adanya gangguan kamtipmas namanya geng motor ya. Kita mengatensi kegiatan itu, saya menyebutnya kenakalan remaja begitu. Jadi ketika pada waktu itu ramai diberitakan geng motor, kami melihatnya tidak harus yang kita takuti begitu ya, karena kita memahami bahwa kenakalan remaja itu adalah proses mencari jati diri,
remaja-remaja ini, tinggal kita mengarahkannya kepada kegiatan-kegiatan yang lebih positif seperti itu. Memang saat ini utamanya yang di medsos begitu ya, mereka menamai dirinya geng apa kutu, gitu. geng apa begitu. Ya itu sebenarnya mereka proses mencari jati diri, mereka mencari perhatian begitu kan. Dari hal ini yang kita ungkap maupun antisipasi kita bahwa semua yang terlibat kegiatan di geng motor itu penyelesaiannya adalah saya kumpulkan orang tuanya, kemudian para lurah, para ketua RT, kalau RT saya undang semuanya di Polres gitu, bahwa anak-anak ini bukan hanya tanggung jawab polisi, tapi lingkungan tempat dia keseharian hidup di keluarga maupun lingkungan yang ada di sekitarnya itu juga harus mendukung. Kita sampaikan kepada tokoh-tokoh agama agar dapat memberikan ya pengetahuan spiritual yang bisa membentengi mereka dari hal-hal yang negatif seperti Nah, itu. ini mungkin korelasinya karena Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak dipimpin seorang poluan mungkin lebih adem ya. Seperti itu Bu. Ya, alhamdulillah mungkin cara-cara saya bagaimana mengelola dan menyentuh masyarakat untuk bahwa polisi itu tidak bisa bekerja dengan sendiri, tapi harus ada kerjasama dengan masyarakat. Bagaimana saya menghadirkan atau memberikan motivasi kepada masyarakat bahwa masyarakat bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri tanpa harus berpakaian seragam. Nah, ini yang menarik. Ya. Sahabat Memorandum TV masih bersama Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Herlina. Bu tadi bukan ngomong masyarakat harus bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Nah, memang kalau kita ngomong menjadi polisi bagi dirinya sendiri kan kadang-kadang agak berat. Nah, tapi dalam kehidupan sehari-hari, poluan kan mesti kembali kepada keluarganya. Nah ini pemirsa Memorandum TV pasti ingin tahu ini keseharian Bu Herlina di rumah itu seperti apa sih? Kan ini kelihatan kalau pakai seragam ini kan kayak dalam tanda kutip menakutkan gitu. Enggak juga. Keseharian saya sehari-hari ya saya punya anak, punya suami, punya keluarga dan kehidupannya ya seperti manusia biasa, manusia normal lah begitu. Artinya pagi begitu saya biasa menyiapkan bekal anak-anak ya. Nah ini yang banyak yang belum tahu ini. Seorang Kapolres menyiapkan bekal kan sesuatu yang luar biasa ini. Tapi ya nggak full gitu, nggak menyiapkan saja ini. Kemudian kalau memang saya berusaha ya memang waktu untuk bersama keluarga memang sedikit berkurang begitu. Tapi saya siasati kegiatan-kegiatan di mana saya bisa utamanya bersama anak saya begitu. Kalau mungkin pagi bisa sarapan bareng ya saya suapi lah gitu meskipun mereka sudah besar-besar begitu. Iya, luar biasa lagi kan jarang-jarang nih waktu yang spesial ini untuk keluarga. Ya, dari mana yang saya bisa bersama mereka saya gunakan untuk itu. Kemudian ya kadang kalau pas siang-siang nggak ada kegiatan gitu saya upaya kadang jemput mereka. Jadi semaksimal mungkin saya menggunakan waktu saya untuk mereka gitu. Nah ini Bu Herlina kan saya lihat kan sering terjun langsung ke masyarakat, ke berbagai gagang di Pelabuhan Tanjung Perak saya lihat luar biasa. Terus ini ada nggak masyarakat yang istilahnya kaget atau meragukan, masa saya itu Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak kok wanita, kok poluan? Apakah ada seperti itu pernah? Mungkin mereka juga ada sih ketertarikan gitu. Jadi Kapolres poluan begitu ya. Saya memotivasi aja kepada mereka bahwa menjadi menjabat ataupun profesi apapun yang biasa dilakukan oleh laki-laki itu bukan hal yang aneh lagi gitu ya. Bisa juga dilakukan oleh wanita. Ya, bisa juga dilakukan oleh wanita. Tapi itu tadi kalau mungkin bagi saya ya
nilai untuk laki-laki 7, saya harus 9 begitu. Harus lebih tinggi ya. Harus menunjukkan kelebihan itu, jadi seperti itu. Karena kelebihan pula lah Bu Herlina jadi Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak. Amin, terima kasih. Nah ini Bu, seangkatan Ibu mungkin ada yang menjadi pejabat strategis? Di Jawa Timur, alhamdulillah Kapolres Poluan hanya saya. Hanya Ibu Herlina ya? Ya. Luar biasa ini. Alhamdulillah pimpinan sudah memberikan kerja kepada saya. Kemudian se-Indonesia kurang lebih ada 7 orang. Ada 7 orang ya? Teman-teman saya. Untuk mempertahankan apa ya istilahnya ini? Seperti apa Bu? Itu menjaga kepercayaan pimpinan ini? Ya, untuk menjaga kepercayaan dan amanah pimpinan ya, tugas dan tanggung jawab itu yang harus kita maksimalkan begitu. Pada suatu kejadian tertentu ada nggak yang Bu Herlina harus mengesampingkan mungkin gender atau bagaimana, atau pernah punya pengalaman menarik nggak yang bisa dibagi? Bagi saya tugas dan tanggung jawab itu tidak membedakan gender begitu ya. Ketika dulu saya punya pengalaman piket begitu, ada anggota saya itu kalau piket Poluan itu saya cari piketnya kok kurang 1. Iya Bu, piketnya Poluan kemana? Kan jam 5 pulang Bu, padahal kita piket tuh harus sampai dengan jam 8 begitu. Nah, ini yang kadang teman-teman saya perempuan itu yang menggunakan bahwa perempuan harus punya tanggung jawab di rumah anak dan suami. Nah, tentunya ini memang butuh pemahaman ya, utamanya yang menjadi pendamping kita ini gitu ya, bahwa tugas kita sebagai Poluan itu juga sama tugas sebagai laki-laki gitu. Sama saja. Sama saja. Kalau piket jam 5 pulangnya jam 5 lagi harus jam 5, bukan sebelumnya. Itu tidak membedakan, karena ketika seorang Poluan menuntut bisa menjabat seperti laki-laki, tanggung jawab juga seperti itu dong. Bu, ini kan istilahnya Bu Herlina satu-satunya yang dipercaya menjadi pimpinan atau jabatan strategis. Ini kan tentunya memotivasi poluan-poluan lain atau yang mau jadi poluan. Kira-kira apa nih tip yang bisa dibagikan untuk calon poluan atau poluan yang lagi meniti karir? Semangatnya adalah bahwa dalam proses menggapai cita-cita itu butuh perjuangan. Nah, ini. Ya. Perjuangan itu butuh kesungguhan. Ya. Kemudian butuh pengorbanan. Ya. Perjuangan, kesungguhan, pengorbanan. Iya. Ya. Harus seperti itu. Jadi harus benar-benar tekadnya di niatnya dulu lah. Niatnya harus benar-benar oke. Saya ketika mau jadi Kapolres, saya harus nanti bersekolah. Dalam proses seleksi sekolah itu, ya kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita, bersaing dengan ini kan seperti itu. Ya. Masih bersama Memorandum TV. Podcast kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, AKBP Herlina, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak. Tadi beliau sudah cerita banyak bagaimana untuk menjadi seorang poluan. Nah ini kita mesti tahu juga ini Bu, sebenarnya siapa sih? Atau ada tokoh idola yang menginspirasi Bu Herlina menjadi seperti saat ini? Ya. Yang pertama, pahlawan perempuan yang ada di Indonesia adalah Ibu Gita Kartini. Ya. Saya melihat beliaunya itu beliaunya adalah tokoh emansipasi wanita yang memperjuangkan hak-hak wanita, utamanya dulu untuk sekolah begitu kan. Mungkin kalau nggak ada beliaunya, kita nggak akan ada jenjang sekolah sampai seperti ini begitu. Kemudian yang tokoh kedua, ketika Herlina kecil itu saya melihat Presiden Filipina yang pertama, Ibu Corazon Aquino ya. Beliaunya adalah perempuan pertama di Asia yang menjabat sebagai presiden. Itu tahun-tahun segitu saya melihat beliaunya hebat gitu ya, perempuan jadi presiden, itu yang motivasi saya. Kemudian ada film itu tokoh yang diperankan, dia menjadi Xena Warrior. Ya. Itu tahun berapa? 2000-an kalau nggak salah. Itu kan tokoh karakter perempuan yang kuat, yang hebat. Jagoan ya, itu ya. Jagoan, dia berperang dengan laki-laki pun terus pokoknya oke begitu. Itu yang
tokoh-tokoh itu yang memotivasi menginspirasi saya begitu. Sebentar, tapi ini ada titipan pertanyaan nih kayaknya dari yang di luar sana ini. Dulu sebenarnya Ibu ini kan sekolahnya bukan sekolah polisi awalnya. Iya. Sekolah apa dulu? Saya Perawat sebenarnya dulu perawat. ini ya. menarik ini. Terus kenapa kok tiba-tiba memutuskan jadi polisi? Saya sekolah perawat gitu, tapi apa ya, itu tidak menarik bagi ini saya gitu ya. Saya kayak Kurang menantang lagi gitu ya. Saya harus menantang lagi. Jadi perawat itu kan memang penuh kelembutan gitu, tapi itu kayaknya bukan jiwa saya. Ketika ada pendaftaran Polwan, Langsung saya daftar Polwan gitu, alhamdulillah. sekali saja langsung. Iya. Luar biasa ini berarti. Dulu almarhum bapak saya itu bilang, pokoknya aku pengen jadi Polwan Pak, lagi sekolah piye, ya wis, pokoknya mungkin jadi Polwan ya gitu aja. Akhirnya dapat izin, Ya. akhirnya lolos jadi Polwan. Nah, Ya, terlebih lagi kalau ketika dulu saya memilih Polwan gitu kan, berarti saya harus ada yang saya pertanggungjawabkan. Ya. Bagaimana saya mewujudkan itu gitu. nah, tanggung jawab ini mungkin saat ini diterapkan untuk memimpin Ya. para anggota ketika memimpin sebuah Polres ya Bu ya. Ya. Terakhir Bu, mungkin ada pesan khusus ini sebelum Hari Polwan yang nanti diperingati 1 September ya. Ya. Untuk polwan-polwan se-Indonesia. Ya. Ini menginspirasi bahwa kita sebagai perempuan ya harus punya semangat yang ya penuh semangat, jadi perempuan yang penuh semangat gitu. Kemudian pada dasarnya apa yang menjadi pilihan kita itulah yang menjadi tanggung jawab kita. Gitu. Luar biasa. Ini satu quote yang menginspirasi untuk polwan-polwan ataupun pekerjaan Ya, lain ya. Perempuan lah Untuk perempuan. Tapi utamanya kan kita menyambut Hari Polwan. Ya. Harus disertai dengan tekad, ketekunan dan semangat, tidak pantang menyerah. Terima kasih Bu Ya, Erina terima atas waktunya di kasih. podcast Memorandum TV. Ya. Sahabat Memorandum TV, demikian podcast kita kali ini. Kita berjumpa lagi. Salam sehat, salam Memorandum TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.